Video hari ini bahkan lebih dekat hubungannya dari biasanya, dengan topik hangat tentang bagaimana menjadi miliarder. Kami telah menemukan sektor bisnis apa yang menghasilkan banyak uang bagi sebagian besar triliuner di dunia. Dengan kata lain, industri yang paling mungkin memberi kamu akses ke kelompok elit ini. Selamat datang di channel Rich 8, tempatnya orang sukses terinspirasi. Tetaplah bersama kami sampai akhir hitungan mundur kami, dan kamu akan mengetahui industri mana sih yang mengambil tempat nomor 1. Dan kamu juga akan mendengar beberapa tips orang dalam tujuan industri ini di tahun-tahun mendatang. Jadi, tanpa basa-basi lagi, yuk cari inspirasi dan simak 10 industri yang akan membuat kamu menjadi triliuner. Yang pertama, teknik. 4% dari triliuner berasal dari sektor ini. Dan untuk bergabung dengan mereka, pada dasarnya kamu perlu merancang bagian dari keajaiban teknik yang dapat memecahkan masalah yang belum pernah ditangani sebelumnya. Salah satu contohnya adalah James Dyson yang menemukan penyedot debu tanpa kantung pertama di dunia. Dan sejak itu dia mengembangkan berbagai peralatan lainnya, termasuk mesin cuci dan pengering tangan. Dan berkat rekayasa cerdas ini, kekayaan 16 miliar dolar atau setara 225 triliun rupiah menjadikannya individu terkaya di Inggris. Jika kamu memiliki ide yang cukup cerdas dan pengetahuan untuk menyelesaikannya, kamu bahkan dapat melakukannya tanpa kualifikasi formal di bidang teknik. Percaya atau tidak, James Dyson tidak memilikinya. Yang kedua, media dan entertainment atau hiburan. Orang akan selalu ingin dihibur. Musik, film, TV, game komputer, saluran YouTube, bacaan, atau bentuk hiburan apapun yang diimpikan orang di masa depan. Ini akan selalu menjadi bagian besar dari hidup kita. Jadi tidak mengherankan jika 4% triliuner menghasilkan uang di bidang ini. Dan media sosial sangat memudahkan kita untuk membranding diri kita sendiri. Orang-orang yang menghasilkan triliunan rupiah dari hiburan, termasuk Oprah dan Jay-Z, dan mereka berdua mendemonstrasikan bahwa bagi para entertainer, untuk masuk ke dalam jajaran orang super kaya akan membantu jika kamu keluar dari aktivitas inti kamu. Yang ketiga, energi. Untuk waktu yang lama, ini telah menjadi salah satu cara paling pasti untuk menjadi kaya. Pada masa awal-awal ekonomi modern, banyak orang super kaya pertama memperoleh kekayaan dari energi, seperti Raja Minyak John D. Rockefeller, dan 4% dari triliuner saat ini berasal dari sektor ini. Dan kita semua mengonsumsi energi, jadi kemungkinan besar ini tidak akan berubah. Yang akan berubah adalah jenis energi yang kita konsumsi. Dan sektor booming dalam waktu dekat pasti akan menjadi energi terbarukan. Dunia menjadi lebih hijau karena kebutuhan. Selain itu, energi terbarukan lebih murah dan tidak seperti minyak atau gas. Pasokannya tidak terbatas. Mereka tidak menyebutnya dapat diperbarui tanpa alasan. Tenaga surya adalah sumber energi yang tumbuh paling cepat. Sekarang menyumbang kurang dari 1% dari kebutuhan energi di dunia. Namun, diperkirakan akan meningkat menjadi antara 5% dan 20% dalam beberapa tahun mendatang. Elon Musk telah banyak berinvestasi di tenaga surya dengan anak perusahaan Tesla dan Solar City. Ada juga potensi besar bagi orang-orang yang dapat menemukan solusi inovatif dalam energi terbarukan lainnya, seperti tenaga angin, tenaga air, dan panas bumi, serta sistem penyimpanan energi yang ramah lingkungan. Yang keempat, fashion. Kamu mungkin tidak menyangka bahwa industri fashion sangat berpengaruh. Pakaian lebih dari sekedar kebutuhan dasar. Kami dengan senang hati mengeluarkan uang sehingga kami dapat mengenakan sesuatu yang membuat kami terlihat menarik. Dan bagi banyak orang, salah satu motivasi terbesar untuk menghabiskan waktu berjam-jam adalah agar dapat berbelanja barang bermerek kelas atas. Dan juga faktor bahwa desainer yang sukses dapat membuat markup besar. Hal itu karena barang-barang fashion dihargai berdasarkan nilai yang mereka rasakan daripada biaya komoditas atau diferensiasi nyata dengan merek lain. Jika kamu menemukan formula yang tepat, ada potensi besar untuk menghasilkan banyak uang. Industri fashion telah menghasilkan 5% triliuner dunia, termasuk pendiri Nike, Phil Knight, serta nama-nama akrab seperti Giorgio Armani dan Stefano Gabbana. Yang kelima, kesehatan.
Tentu saja salah satu kebutuhan kita yang paling mendasar adalah tetap sehat, dan kita membayar jumlah besar uang untuk itu, baik secara langsung pada tagihan kesehatan, melalui pajak, atau pada asuransi kesehatan. Sebagian besar dari uang ini masuk ke saldo bank 6% dari triliuner dunia. Dan tidak mengherankan jika pandemi telah mengangkat lebih banyak orang di industri ini ke status triliuner. Dan tentunya menjadi dokter bisa membuat kamu kaya raya, tapi seorang triliuner mungkin tidak. Potensi nyata dari saldo bank 12 digit ada di industri farmasi, atau merancang perangkat medis yang inovatif, atau mendirikan rantai rumah sakit atau klinik swasta. Jika kamu memiliki pengetahuan dan dorongan, kamu dapat membuat terobosan dalam industri ini dari manapun kamu berasal. Yang keenam, retail. Apakah kita melakukannya secara online, atau apakah kita melakukannya dengan cara offline? Di toko batu bata dan mortir, kita harus terus membeli barang dengan satu atau lain cara. Jadi, tidak heran jika ini menempati tempat tinggi dalam daftar. Terhitung 6,5% triliuner. Ingatlah bahwa itu akan menghasilkan lebih sedikit triliuner di masa depan. Hal itu karena kebanyakan triliuner di sektor ini adalah pewaris kekayaan yang terkumpul dalam jangka waktu yang lama. Seperti 7 anggota keluarga Walton, pewaris kekayaan Walmart. Dan bagaimana dengan sektor yang mengambil alihnya? Raksasa retail online seperti Amazon digolongkan sebagai layanan teknologi dan bisnis yang akan kita dengar lebih lanjut nanti. Yang ketujuh, makanan dan minuman. Apapun yang terjadi di dunia, kita selalu perlu makan dan minum. Dan saat ini sekitar 8% triliuner dunia berasal dari latar belakang makanan atau minuman. Untuk menjadi salah satunya, kamu harus menemukan cara baru dalam memproduksi makanan atau menyiapkan dan mendistribusikannya. Orang-orang dalam daftar super kaya di bidang ini termasuk ahli waris kekayaan, termasuk anggota keluarga Mars dan Heineken. Tetapi ada juga beberapa triliuner mandiri di grup ini, seperti Danin Cheravanon dari Thailand, yang memperluas toko benih ayam ayahnya menjadi kerajaan pertanian senilai 15 miliar dolar. Atau Daniel Lubetzky dari Meksiko, Amerika, yang menciptakan bar kain pertama, mendapatkan inspirasinya dari makan batang buah dan kacang utuh dalam perjalanan bisnis ke Australia. Kekayaannya sekarang 1,2 miliar dolar. Yang kedelapan, layanan tech dan bisnis. Apapun sektor ekonominya saat ini bergantung pada teknologi. Bisnis menggunakannya untuk melakukan transaksi, untuk mengkomunikasikan pesan mereka kepada publik, untuk distribusi dan logistik, dan masih banyak lagi. Dan tentu saja kehidupan pribadi kita juga bergantung pada teknologi, untuk dihibur, mengobrol, berbelanja, atau bahkan menikmati tumpangan. Dan 9% triliuner menghasilkan banyak uang di bidang teknologi. Jika angka itu akan berubah, kemungkinan besar akan naik. Dan dengan hadirnya 5G dan peluang yang dibawanya, sepertinya ini akan terus berakselerasi. Ini adalah bidang yang dimiliki sebagian besar triliuner paling dikenal di dunia, seperti Elon Musk, Bill Gates, Mark Zuckerberg, dan orang terkaya di dunia Jeff Bezos. Dan itu adalah area booming bagi triliuner muda. Daftar triliuner mandiri di bawah 30 tahun sebagian besar berada di bidang teknologi. Mereka termasuk Evan Spiegel, pendiri Snapchat, dan John Collison, pendiri perusahaan pembayaran online Stripe. Kuncinya adalah melihat ke depan pada teknologi yang akan datang dan melihat peluang apa yang terbuka. Area besar yang memungkinkan akan menghasilkan triliuner di tahun-tahun mendatang termasuk AI, Internet of Things, mobil tanpa pengemudi, virtual reality, dan augmented reality, serta area yang melintasi dengan bidang yang kami sebutkan sebelumnya, telemedicine. Yang kesembilan, real estate. Industri ini tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar kami akan tempat tinggal. Dengan pertumbuhan populasi, ini akan menjadi lebih diminati. Dan perlu diingat bahwa bagi kebanyakan dari kita, membeli tempat tinggal akan menjadi transaksi terbesar yang kita lakukan dalam hidup kita. Jadi tidak heran jika uang dalam jumlah besar dapat dihasilkan dari real estate. Dengan 9% triliuner saat ini tergabung dalam industri ini. Ada beberapa jalur ke dalamnya. Dan kamu bisa memulai sebagai agen real estate, atau kamu bisa mendirikan perusahaan konstruksi atau menjadi pemasok bahan konstruksi. Tentu saja sebagian besar kekayaan Donald Trump ada di real estate, meskipun kekayaannya yang sedikit di atas 2
miliar dolar bukanlah tambalan bagi orang-orang seperti maestro real estate Amerika Serikat lainnya, seperti Stephen Ross dengan kekayaan 7,6 miliar dolar atau Donald Brand dengan kekayaan 16,4 miliar dolar, atau salah satu dari 5 pemain real estate tertinggi dunia yang semuanya berasal dari China atau Hong Kong, diungguli oleh Xu Qiayin yang memiliki kekayaan 37 miliar dolar. Tetapi dari manapun kamu berasal, jika kamu paham dan memiliki sedikit keberuntungan, ini adalah cara yang bagus untuk menghasilkan uang. Karena beberapa markup terbesar dalam beberapa tahun terakhir terjadi di real estate. Yang ke-10, perbankan dan keuangan. Pikirkan perusahaan yang sangat sukses di industri apapun. Di balik kesuksesan itu ada seseorang yang tahu persis bagaimana menggunakan uang dan kemudian menumbuhkannya. Dan berkat pilihan investasi mereka tidak hanya membuat perusahaan itu sukses. Mereka juga menumbuhkan kekayaan mereka sendiri secara besar-besaran. Dan perbankan dan keuangan menghasilkan 15% triliuner dunia saat ini. Beberapa di antaranya menjadikannya sebagai investor swasta, lainnya dari mendirikan perusahaan investasi, dan lainnya sebagai pemodal ventura. Warren Buffett dikenal oleh banyak orang sebagai investor terbesar dunia, dan dengan kekayaan bersih 90 miliar dolar. Saat ini dia orang terkaya keempat di dunia. Nah, Richaders, itu adalah penutup untuk hari ini. Tapi tentu saja kami ingin sekali mendengar pendapat kamu. Industri mana yang kamu pikir akan menghasilkan miliarder terbanyak dalam 20 tahun ke depan? Jangan lupa jawab di kolom komentar ya. Dan karena kamu tetap bersama kami sampai akhir, tentu saja kami akan memberikan kamu bonus. Mungkin kamu berpikir cara terbaik adalah memilih salah satu industri ini dan bekerja sangat keras, bukan? Mungkin itu salah. Tentu secara statistik area ini memang memiliki peluang tertinggi untuk mengubah orang menjadi triliuner. Namun perlu diingat bahwa triliuner dunia berasal dari berbagai bidang bisnis. Dan jika kita berbicara tentang rumus untuk menjadi triliuner, seolah-olah ada rumus sederhana untuk itu. Kamu dapat yakin bahwa ini tidak melibatkan pemilihan industri secara acak dari daftar ini. Solusi yang jauh lebih baik adalah ikuti passion kamu dan temukan kebutuhan yang tidak ditangani orang lain. Ingat, sebagian besar orang yang kami sebutkan di video ini mungkin tidak berangkat dengan tujuan menjadi triliuner. Dan kami yakin kamu tidak membutuhkan kami untuk menjaganya untuk kamu. Dari triliuner-triliuner itu dapat dikatakan bahwa mereka semua melakukan dua hal. Yang pertama, mereka mengikuti passion mereka. Kamu tidak akan pernah cukup termotivasi untuk menghabiskan waktu berjam-jam, dan kamu tidak akan pernah memiliki wawasan jenius yang kamu perlukan, kecuali kamu tertarik dengan bidang yang kamu geluti. Dan kedua, setelah kamu mengetahui apa yang kamu sukai, kamu perlu menemukan kebutuhan akan sesuatu yang belum pernah diketahui orang lain sebelumnya. Mengikuti langkah-langkah ini tidak menjamin kamu akan menjadi triliuner, tetapi ini mungkin akan menggiring kamu menuju perjalanan ke sana. Terima kasih telah menonton video ini, Richaders. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.